Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Sebuah toko peralatan nelayan di Bandar Lampung ludes terbakar. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Seorang siswi SMA di Lampung Tengah dibunuh oleh pacarnya. Mayat korban dibuang ke waduk kebun tebu. Di lokasi korban. Pencuri puluhan sepeda motor di Bandar Lampung ditangkap. Sebuah toko peralatan nelayan di Pasar Gudang Lelang Teluk Betung, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bobi Waras, Bandar Lampung kebakaran pada Kamis dini hari. Api cepat membesar karena dalam toko banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti jaring, produk nelayan berbahan plastik dan fiber, thinner, dan cat. Kebakaran menyebabkan warga panik sebab toko berada di kawasan padat penduduk dan dekat pasar. Warga dan pedagang bergotong royong membantu menyelamatkan barang dagangan dalam toko dan sebagian lagi memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut warga, sempat terjadi beberapa kali suara ledakan dari dalam toko. Kebakaran diketahui saat api sudah besar. Mak kaget pertama gimana? Anak saya keluar, dia mau matiin gas, tahu-tahu ada asap, jadi kebakaran. Kita diem aja, kok kebakaran kok nggak ada suara apa-apa. Kebakaran nambah gede. Orang ngomong main musik. Jadi kita tangdi, iya meledak kayak aku. Meledak mak, berapa kali ledak? Ledaknya arang kayak cet, anak ACT, anak apa karane thinner ya, jadi betul. Ibu itu toko memang mak? Iya toko. Toko apa sih mak? Toko jaring, toko alat-alat cet, nelayan ya? Nelayan. Pukul 3 ada percikan api di belakang, kemungkinan listrik bang, listrik burung kata yang punya rumah. Itu nyamber kemana tuh bang? Ke cat. Dengan dalam itu banyak alat-alat kapal buat cat itu bang, minyak, solar. Termasuk mesin kapal juga bang ya? Iya, banyak itu. Peralatan jaring, polipom, pokoknya banyak bang itu. Alat-alat mesin, kunci, mesin kapal laut ada semua. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, pegawai dan pemiliknya tidak ada yang menginap di toko. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Betul-betul padam pada pukul 7.53 menit. Artinya secara keseluruhan proses pemadaman memakan waktu kurang lebih hampir 4 jam. Untuk kronologis apa bang? Berdasarkan keterangan saksi mata warga masyarakat sekitar, api diduga berasal dari korsleting listrik yang kebetulan memang bangunan ini tidak ditempati pada saat terjadinya kebakaran, sehingganya api sudah cukup besar, baru diketahui oleh warga masyarakat sekitar yang melaporkan ke Dinas Damkar. Petugas menurunkan 5 mobil damkar dan kebakaran tidak menjalar ke toko lain. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lokasi tempat penemuan jenazah. Seorang siswi kelas 3 SMA di Lampung Tengah ditemukan tewas terapung di waduk atau lebung di tengah perkebunan tebu di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah pada Rabu siang. Korban berinisial ADR, umur 15 tahun, warga Lampung Timur. Menurut polisi, korban dibunuh pacarnya setelah terlibat cinta terlarang. Korban berpacaran dengan pria yang telah beristri berinisial SR, umur 42 tahun, warga Terusanunyai, Lampung Tengah.
Tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Pembunuhan dipicu pertengkaran tersangka dengan korban yang meminta dibelikan ponsel seharga 8 juta rupiah. Tersangka yang tidak menuruti kemauan korban kemudian menganiaya korban menggunakan kayu hingga tewas. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Pelaku hanya memberikan 3 juta. Dari hal tersebut, korban marah dan memukul pelaku. Pelaku yang merasa tidak terima memukul balik korban menggunakan tangan kosong, dan ketika menggunakan tangan kosong pelaku masih belum puas. Pelaku menggunakan kayu memukul korban hingga korban tidak sadar diri. Korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya dan dilaporkan ke Polres Lampung Timur. Pada hari Minggu lalu, pembunuhan terungkap sebelum mayat korban ditemukan. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengakuan tersangka kepada istrinya saat dirawat di rumah sakit akibat menegak racun usai membunuh korban. Dari pengakuan itu, keluarganya kemudian menyerahkan tersangka ke polisi dan terungkap tersangka membuang mayat korban ke waduk di kebun tebu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kasus tewasnya mertua perempuan di rumah menantunya di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mulai terungkap. Keluarga korban menolak autopsi jenazah sebab meyakini korban bukan dibunuh. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolresta Bandar Lampung Kamis siang. Hasil pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan polisi mendapatkan saat kejadian korban berada seorang diri di dalam rumah menantunya. Anak cucu dan menantunya sedang pergi. Saksi kunci menantu korban berinisial AR yang dikabarkan sempat menghilang juga telah memenuhi panggilan polisi. Saat kejadian, AR sedang pergi dan tidak tahu jika mertuanya di rumah meninggal dunia. Polisi menyatakan meski pihak keluarga meyakini korban tidak dibunuh, penyelidikan polisi tetap dilanjutkan untuk mencari tahu pasti penyebab kematian korban. Ada surat pernyataan dari pihak keluarga dan keluarga juga sudah datang ke Polsek minta supaya ini tidak dilakukan otopsi. Sementara kita penuhi untuk tidak dilakukan otopsi dan kami persilakan untuk keluarga untuk kemudian dimakamkan. Tetapi proses penyelidikan, pemenuhan semua keterangan-keterangan tetap kita lakukan. Dari semalam juga sudah kita mintakan keterangan dari yang menemukan, kemudian ada saksi lain yang diambil, kemudian anak-anak dan suami. Itu masih kita dalami, dicocokkan dengan yang kita temukan di TKP. Korban berinisial IR, umur 57 tahun, warga Teluk Betung, Bandar Lampung, ditemukan tewas saat sedang menginap di rumah menantunya pada Senin malam lalu. Korban tewas akibat menderita 2 luka sayatan senjata tajam di leher. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian mobil pickup kembali marak terjadi dan harus terus diwaspadai. Di antaranya dialami pengusaha panglong kayu di Simpang Pematang, Mesuji pada Rabu dini hari. Menurut sopirnya, para pelaku mencuri mobil yang diparkir di garasi panglong. Pencurian diketahui saat pagi saat akan dipakai untuk memuat kayu. Dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah tetangga korban, terlihat pelaku 4 orang mengendarai 2 motor. Para pelaku membawa mobil yang dicurinya ke arah Tulang Bawang. Dari kerja itu jam 5. Nah, mobil tak taruhin bawah sini, di sini mobilnya, parkirnya. Giliran pagi mau tak bawa, mobilnya udah nggak ada. Mobil apa itu, Pak? Mobil L300. Ntar jam 3-an. Jam 3-an. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. 4 orang. Menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa? Nggak tahu itu, nggak jelas kalau jenisnya. Arahnya kemana, Pak? Arahnya ke Tulang Bawang. Arahnya ke Tulang Bawang ya. Kerugian sendiri, Pak, ditafsir berapa, Pak? Di kerugian itu tafsiran sekitar 100 jutaan. Nota-nota kayu itulah di dalam itu. Bon-bon itu kan. Pencurian mobil telah dilaporkan ke polisi.
Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Hingga Kamis siang kemarin, para pelaku belum ditangkap polisi. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji.